Oke, halo sobat semua. Saya Ripka, salah satu fisioterapis dari Cura Medica. Shin splint itu sebenarnya nyeri yang ada di area tulang kering, jadi di tungkai bawah. Biasanya memang karena inflamasi di otot di sekitar situ sama di pelindung tulang, namanya periosteum. Sebenarnya selain pelari, banyak profesi lain yang bisa kena. Salah satunya ada personel militer. Jadi kan kalau misalkan militer itu kan banyak aktivitas fisik kayak lari, terus marching tuh baris berbaris. Dancer juga bisa kena nari. Jadi kalau dancer biasanya kenanya karena banyak aktivitas di area tungkai yang nyebabin strain di area si tulang kering itu. Jadi sebenarnya bukan pelari doang, semua orang bisa kena kalau memang aktivitasnya lagi banyak di area tungkai bawah. Bisa jadi salah satunya karena shin splint. Jadi kalau shin splint ini emang dia gejalanya nyeri pada saat setelah lari. Karena kan kalau lari banyak tuh gerakan di area tungkai bawahnya. Dan dia biasanya bertahan lebih dari 3 hari. Terus biasanya kalau kita pencet di area tulang kering, itu dia ada rasa tender, ada rasa apa ya, spasm, otot spasm di area situ. Salah satunya memang bisa karena shin splint, kalau misalkan tulangnya nyut-nyutan kayak gitu. Banyak banget ya, salah satunya memang overtraining. Jadi kalau misalkan overtraining, dia ototnya capek, jadinya sakit, itu bisa nyebabin shin splint. Bisa terjadi di semua otot kalau misalkan overtraining. Terus kedua, biasanya penggunaan sepatu yang salah. Jadi kadang-kadang sebenarnya kan si telapak kaki kita ini ada yang flat foot. Nah biasanya kalau flat foot, dia tuh kita bilangnya overpronated ankle. Jadi kakinya, jadi misalkan ini telapak kaki, dia kakinya tuh lebih cenderung ke dalam kalau flat feet. Itu dia bisa meningkatkan resiko shin splint juga. Nah biasanya kalau misalkan dia kakinya overpronated, uh, penyebabnya banyak, tapi biasanya karena flat feet. Nah flat feet itu kan sepatunya khusus tuh, dia harus ada arkus atau sole sepatu yang menopang si kakinya biar bentuknya oke, stabil pada saat lari kayak gitu sih. Jadi kan tadi penyebab pertamanya itu shin splint memang overtraining. Kita harus cek dulu nih, overtrainingnya apakah karena durasi, atau karena jarak, atau karena permukaan yang nggak biasa. Jadi biasanya kan kalau pelari ada yang nanjak, ada yang dia larinya cuma datar, ada yang larinya cuma di treadmill. Kalau misalkan karena dia overtraining, berarti kita harus turunin dulu frekuensi latihannya. Tidak boleh terlalu banyak karena kita kalau buat naikin frekuensi latihan itu untuk trainingnya kan harus pelan-pelan. Kita harus naikin dari jarak dulu atau dari waktu dulu. Karena memang kan kalau misalkan atlet nggak boleh berhenti sama sekali ya. Jadi kalau dibilang istirahat total juga sebenarnya enggak. Yang penting frekuensi latihannya diturunin. Jadi bukan istirahat total ya bilangnya. Apakah bisa balik lagi kembali ke olahraganya? Bisa banget. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya karena apa. Kalau misalkan bukan karena overtraining, berarti bisa jadi karena form lari. Jadi kan kalau setiap gerakan kita tuh ada formnya. Kalau misalkan karena form, kita cek lagi apa yang kurang, form larinya, kita benerin, kita kuatin ototnya. Tapi ya itu, seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalkan masalah muskuloskeletal, masalah otot, tulang, dan sendi itu tidak 1-2 hari, jadi memang takes time. Kalau pencegahan yang pasti strength training ya yang cukup, pemanasan sebelum lari atau aktivitas yang menggunakan tungkai bawah yang banyak, sama form lari yang bagus sebenarnya. Kalau semua itu udah oke, terus peningkatan trainingnya juga perlahan, harusnya dia resiko untuk shin splintnya sedikit. Jadi shin splint ini kan sebenarnya memang masalahnya di otot di area tulang kering kan banyaknya. Jadi kadang-kadang sedikit yang ngelatih nge-training di area tulang kering, biasanya betis mainnya. Biasanya kalau misalkan memang mau ngelatih area tulang kering, saya biasanya nyaranin bridging, terus si heel-nya itu diangkat. Atau kalau mau kalian ngelakuin gerakan ankle ke atas buat ngelatih si otot di area tulang kering itu, pakai resistant band atau enggak pakai beban. Itu aja sih sebenarnya.
Kalau misalkan berulang dan tidak hilang dalam waktu 2 hari, sebaiknya fisioterapi. Karena berarti ada yang salah kan kalau misalkan kayak gitu. Biasanya kalau inflamasi itu karena hanya capek aja, overtraining biasanya paling kurang lebih 2 hari, hilang 2 sampai 3 hari. Tapi kalau misalkan kejadiannya berulang, setiap habis aktivitas lari dia sakit, berarti harus dicek. Sebenarnya kalau misalkan mau ngelakuin olahraga apapun, harus pemanasan yang cukup. Jadi pemanasan itu dia konsepnya digerakkan, bukan direnggang ya. Kalau renggang itu stretching biasanya buat pendinginan setelah olahraganya. Eh, Kalian harus penguatan otot untuk otot-otot yang memang sering dipakai di olahraga tersebut. Berarti kalau misalkan lari, memang kan banyaknya di tungkai bawah, di area betis, di area tulang kering, itu harus dilatih. Terus kalau misalkan nyerinya berulang, jangan takut untuk tanya ke profesional untuk ditanganin, karena bisa jadi itu adalah tanda atau alarm ada yang salah di di form larinya atau form olahraganya, makanya dia nyerinya terus balik lagi kayak gitu.